Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 7 kapal tempur, diiringi 13 kapal yang berisi penuh oleh pasukan, serta 13 kapal kargo memasuki jantung pelabuhan Malaka. Tanpa basa-basi, kapal-kapal tempur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque melakukan serangan jarak jauh. Dentuman demi dentuman meriam terdengar. Serangan itu di pertengahan tahun 1511 yang memecah kedamaian Selat Malaka. Para pedagang dari berbagai negeri seperti Gujarat, Cina, dan dari negeri-negeri Melayu kalang kabut. Mereka yang sebelumnya sibuk bertransaksi berhamburan untuk menyelamatkan diri. Betapa tidak, selama mereka tinggal dan berdagang, belum pernah mendengar dentuman meriam alih-alih perang di bandar perdagangan yang ramai itu. Bagai terinjak-injak martabatnya, melihat serangan yang membabi buta itu, rakyat Malaka tidak tinggal diam. Di bawah komando Tun Hasan Tumenggung, mereka berjuang mempertahankan negerinya dari kezoliman Portugis. Dengan sigap siaga, mereka melakukan serangan balik. Sebanyak 2.000 pasukan Portugis yang melakukan serangan darat dibuat kalang kabut. Mereka tercerai-berai hingga akhirnya terpojok dan menderita kekalahan. Banyak tentara Portugis yang meregang nyawa. Sebagian dari mereka hanya terluka, ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kekalahan pasukan Portugis sampai ke telinga Alfonso de Albuquerque. Hal ini membuatnya marah dan berencana untuk kembali melakukan serangan terhadap Malaka. Ia lantas menemui Raja Portugis untuk mendapatkan dukungan. Alhasil, Raja memberikan dukungan berupa 4 kapal tempur dan 5 kapal kargo. Bantuan itu setidaknya memperkuat misi penyerangan kedua terhadap Malaka dengan total kekuatan 15 kapal tempur dengan didukung oleh 10.000 pasukan. Awal Juli 1511, Alfonso dan 10.000 pasukannya berlayar menuju Malaka. Setibanya di pelabuhan Malaka, Portugis menerapkan siasat yang licik. Ia mengirimkan pesan kepada Sultan bahwa ia hanya ingin melakukan hubungan dagang dan menghindari konflik. Gelagat liciknya ini sudah diketahui oleh Sultan Mahmud, sehingga ia mengabaikan pesan itu. Lantaran tidak mendapatkan balasan, Alfonso kembali menyampaikan pesan tersebut. Namun, Sultan menegaskan bahwa Malaka tidak ingin berdamai dengan Portugis. Mendengar tanggapan itu, Alfonso memerintahkan 10.000 pasukannya untuk mendarat dan bersiap untuk menyerang. Sebelum itu, ia menuntut semua pasukan Portugis yang ditawanan untuk dibebaskan. Namun, Sultan tetap pada sikapnya, mempertahankan untuk memilih martabat negerinya daripada tunduk pada tuntutan Portugis. Pertempuran kedua pada 15 Juli 1511 tak bisa terelakkan. Bahkan kali ini tidak hanya antara Malaka dan Portugis, para pedagang yang terusik oleh ulah Portugis turut membantu mempertahankan martabat negeri Malaka. Tahun 1511 merupakan tahun yang bersejarah bagi Asia Tenggara. Saat itu, pejuang Malaka dibantu sejumlah kapal Jung Cina dan kapal dagang Gujarat untuk mempertahankan mati-matian dari Malaka terhadap gempuran armada laut Portugis jilid kedua, ujar Profesor Dr. M. Dian Majid dalam bukunya Catatan Pinggir Sejarah Aceh. Semangat kegigihan mempertahankan Malaka berduel sengit dengan semangat menaklukkan Malaka. Namun sayang, Portugis berhasil memenangkan peperangan yang tidak imbang dari sisi pasukan dan juga persenjataannya itu. Pasalnya, para pejuang Malaka menggunakan senjata tradisional, senjata kecil yang diimpor dari Pegu dan Siam, bola-bola besi meriam yang diimpor dari Cina, dan meriam yang diimpor dari Calicut. Malaka juga belum memiliki pengalaman untuk berperang. Sebaliknya, Portugis sangat berpengalaman dalam peperangan dengan ditunjang persenjataan yang modern. Tepat pagi hari 26 Juli 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sejak saat itu, Portugis bercokol di Malaka 130 tahun hingga VOC datang dan merebutnya pada 1641 Masehi. Serangan Portugis ke Malaka bukan tanpa alasan. Pelabuhan Malaka
memang menggiurkan dan akan sangat bermanfaat jika bisa dikuasai. Kota pelabuhan Malaka yang terletak di jalur dagang antara Tiongkok dan India dinilai memberikan banyak keuntungan, yakni menguasai perniagaan di Asia. Di Malaka, berbagai komoditas berharga diperdagangkan, di antaranya emas, timah, kapur, dan tentu saja rempah-rempah, terutama lada yang sangat laku di pasaran Eropa. Rempah-rempah yang menjadi sangat penting di Eropa karena berbagai kegunaan yang dimilikinya. Pada musim dingin, di mana daging segar susah didapatkan karena ketiadaan pakan untuk ternak, solusi terbaik adalah dengan mengawetkan daging dengan menggunakan garam untuk menghilangkan rasa asin dan bau tengik dari daging yang mulai membusuk. Maka digunakanlah rempah-rempah untuk menyamarkannya. Selain berfungsi untuk memberikan rasa pada ikan ataupun daging yang diawetkan, maka rempah dipercaya sebagai obat dari berbagai penyakit serta dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Perdagangan rempah-rempah menyuguhkan keuntungan yang sangat menggiurkan. Seorang pedagang Arab pernah menyatakan, jika pedagang membuat cengkeh ke 4 kapal dan 3 kapalnya tenggelam, maka dengan keuntungan dari penjualan muatan 1 kapal yang tersisa, kerugian yang ditimbulkan oleh kapal lainnya dapat kembali dan sisanya masih cukup besar. Hal ini juga pernah dirasakan oleh Magellan dalam ekspedisinya. Ia berangkat dengan 5 kapal, 1 kabur dan kembali ke Sevilla, 3 kapal lainnya karam dan rusak. Yang berhasil kembali dengan muatan cengkeh tinggal 1 kapal. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan muatan 1 kapal dapat menutup kerugian ketiga kapal yang rusak dan juga karam, dan masih tersisa keuntungan yang cukup bagi raja dan awak kapal yang selamat. Oleh karena itu, demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Portugis bertekad untuk mencari sendiri negara yang menjadi produsen komoditas sumber rempah-rempah. Dalam misi mencari daerah penghasil rempah-rempah itu, Portugis banyak menemui pedagang muslim di setiap daerah yang mereka singgahi. Bahkan, negeri-negeri muslim memegang peranan penting sebagai penguasa pada jalur-jalur perdagangan rempah-rempah. Portugis tidak bisa menerima kondisi tersebut. Terlebih, pasca Perang Salib, mereka juga memiliki misi untuk menghabisi kaum Moor atau orang Islam dimanapun berada. Bahkan, hal ini merupakan The Order of Christ yang disahkan oleh Paus Alexander VI dalam Traktat Tordesillas tahun 1494. Portugis menganggap penguasa lokal yang non-muslim adalah sekutu, sedangkan penguasa yang beragama Islam atau negeri muslim adalah musuh yang harus dibantai. Tidak heran, sepanjang pelayaran untuk menemukan rempah-rempah itu, Portugis banyak menumpahkan darah, mulai dari Afrika Utara dan juga Afrika Barat. Kemudian, Portugis menduduki Abasiana, Azores dan juga Madeiras. Kemudian Nigeria, Kamerun, Kongo, dan disusul penguasaan terhadap Konfanur, Kalicut, dan juga Goa. Dapat dikatakan, jalur pelayaran dari Portugis adalah jalur kezoliman yang penuh genangan darah. Di balik kedok dalam membantai umat Islam yang mereka sebut sebagai orang Moor, sebenarnya adalah hasrat untuk memutuskan mata rantai jaringan pedagang Muslim Arab, Turki, dan juga Gujarat dari perdagangan dunia. Sebab hingga tahun 1500, para pedagang Arab, Turki, dan juga Gujarat mendominasi jalur perdagangan di sekitar Laut Arab, Afrika Timur, hingga Teluk India dan kepulauan Asia Tenggara atau negeri di bawah angin. Para pedagang Muslim memegang peranan kunci dan juga berpengaruh kuat dalam aktivitas perdagangan dari Gujarat dan juga Malabar hingga Malaka, dan dari Aceh hingga Maluku, Banda, dan juga Ambon. Maka, untuk memutus mata rantai perdagangan Muslim itu, Portugis melakukan serangan yang membabi buta ke Malaka dan menjadi malapetaka di Asia Tenggara. Serangan yang menjatuhkan Malaka inilah yang kemudian membuka pintu masuk penjajahan di negeri kita. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.